Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah jema'in. Amma ba'du. Bila sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya Bapak menyapa anak Anda sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya sebelum kita beranjak kepada materi kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Kita membaca doa sebelum belajar. Coba ketua kelas maju untuk membaca doa sebelum belajar. Coba bisa, kalau bisa nih ketua kelas Pak Rupel. Ada Pak Rupel? Iya, Pak. Nah, tuh doanya sudah ditampilkan di papan tulis. Yuk kita baca sama-sama. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita absensi. Mana tahu ada yang tidak hadir hari ini. Coba cek anggotanya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Tidak ada yang sakitnya. Lalu kita cek kebersihan. Nah, ini dilihat di dalam kolong di dalam bawah meja apakah masih ada sampah? Nah, kalau ada sampah kita bersihkan dulu sebelum kita mulai Tidak ada, pelajaran kita. Pak. Sudah bersih. Nah, baiklah, Sudah terima bersih, kasih Pak. kalau sudah bersih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Bisa? Ada yang atau ada yang Bisa. tidak bisa? Nah, Pak Bisa, harap bisa Pak. semua ya. Ya. Coba. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan tepuk semangat. Biar lebih semangat kita belajar hari ini. Coba kita tepuk semangat versi 2.
Coba tepuk semangat Persidua. Tuh. Ah, Ma. bagus, terima kasih. Baiklah. Materi kita pada hari ini yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Jadi hari ini itu pembahasan kita. Eh, sebelum kita masuk di materi, coba Pak tanya dulu. Masih ada yang masih ingat pembahasan yang minggu kemarin? Ada yang masih ingat coba? Yaitu surah Al-Maun. Ya. Jadi kemarin kita membahas surah Al-Maun. Apa aja hikmah mempelajari surah Al-Maun? Ada yang bisa jawab? Nah, ya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Jadi, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Lalu yang keempat, membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu ada pertanyaan sedikit. Tak kenal maka tak sayang. Coba kita perhatikan sama-sama di papan tulis. Nama begitu penting untuk mengenal lebih dekat. Mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus? Ayo, ada yang tahu? Ya, mungkin nama adalah sebagai doa, ya. Jadi itu sebabnya manusia itu menggunakan nama-nama yang baik. Lalu apa tujuan pemberian nama tersebut? Jadi karena kita tidak punya nama, ya. Apa kata yang terdapat di awal tadi? Tak kenal maka tak sayang. Jadi nama itu adalah sebagai apa namanya itu? Pengenal, ya. Pengenal kepada salah seorang. Adakah yang kenal nama-nama Allah? Ayo. Siapa yang kenal nama-nama Allah? Ya, Pak. Ya, yaitu Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? 99. 99, Pak. 99. Bagus. Lalu kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah. Jumlahnya ada 99. Jadi, tolong diingat, ya, dipahami. Lalu ada peta konsepnya. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Yang kedua, Al-Qayyum. Yang ketiga, Al-Ba'is. Yang keempat, Al-Mumit. Yang kelima, Al-Hayyu. Yang pertama, kita masuk yang ke satu, Al-Qawiyyu. Coba perhatikan, sama-sama kita perhatikan gambar di papan tulis ini.
Menurut kalian, adakah manusia yang paling kuat di dunia ini? Ada. Ya, coba beri contohnya. Ada Pak, Hercules Pak. Ah ya, Hercules ya, Hercules ada Hulk ya, yang badannya Samson, kekar Pak. itu. Ya, bagus. Jadi ada manusia yang terkuat. Jadi Allah itu lebih kuat daripada manusia ciptaannya. Allah itu maha kuat. Ya, Al-Qayyu, Al-Qawiyyu. Artinya Allah itu maha kuat. Cara kita meneladaninya, yang pertama, menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk kebaikan. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan, gunakanlah untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kalau kita dapat masalah, dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu berusaha sabar dan tabah. Lalu yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Jadi seperti Nabi Muhammad yang selalu disakiti oleh musuh-musuh beliau, malah beliau itu membalasnya dengan kebaikan. Jadi itulah merupakan contoh eh, pengalaman pengalaman itu dari Al-Qawiyyu ya, pengalamannya. Lalu yang kedua, Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Nah, Pak. Nah, ya bagus. Jadi kita semua ini pernah mengalami kesulitan. Yang namanya manusia pasti akan mengalaminya. Jika kalian sedang dalam kesulitan, tentunya kalian membutuhkan pertolongan orang lain, bukan? Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Jadi beda dengan Allah. Allah itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. Lalu Al-Qayyum ini artinya maha berdiri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, yang pertama itu ada rajin belajar. Nah, yang kedua rajin menabung. Lalu yang ketiga merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Nah, jadi siapa? Ayo yang sudah melakukannya. Saya Lalu, Pak, saya Saya, sudah Pak. Pak. ya, Saya ya rajin menabung, bagus, Pak. bagus. Lalu yang selanjutnya menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Jadi kita itu jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kita itu bisa sendiri. Ya, sebab kita ingin mencontoh Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu mengerjakan apa-apa itu sendiri selama kita bisa kita lakukan. Ya. Lalu selanjutnya tidak bergantung pada orang lain. Nah, jadi jangan yang sudah Pak sebutkan tadi, jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kita lakukan sendiri. Yang ketiga, Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha pemberi kehidupan. Jadi Allah itu maha memberikan kehidupan kepada makhluknya. Cara kita meneladaninya, yang pertama itu rajin beribadah kepada Allah. Jadi kita itu sebagai pencipta, sebagai ciptaan Allah, kita itu harus senantiasa selalu ingat kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus kita sembah. Yang pertama tadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar berdoa dan berusaha.
Jadi ketiga poin ini saling berkaitan. Yang pertama itu belajar, berusaha, berdoa, ya, dan berusaha. Lalu selanjutnya supaya kita mendapatkan kehidupan yang sukses, ya. Jadi rajin, apa kata pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai dan malas pangkal bodoh. Lalu selanjutnya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi itulah 3 poin cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi. Lalu yang keempat ada Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Cara meneladaninya yang pertama berbuat kebaikan di mana saja dan kapanpun. Nah, di mana saja kita berada, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, kita itu harus selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Jadi larangan Allah yang sudah kita ketahui agar kita jauhi supaya kita tidak mendapat dosa. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, selalu mengingat Allah. Jadi kita itu harus selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun. Lalu poin yang terakhir, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumin ini, yang terakhir adalah selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Lalu yang kelima, Al-Bais. Al-Bais mempunyai arti yang maha membangkitkan. Jadi Allah maha mematikan dan juga Allah itu maha membangkitkan. Cara kita meneladaninya, Al-Bais ini, yang pertama percaya bahwa pada hari kiamat, semua makhluk akan dibangkitkan. Jadi nanti kita itu dibangkitkan setelah adanya kiamat, semua makhluk Allah itu akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Lalu yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Jadi kalau kita di masa sulit, buruk ekonomi lah, ya. Jadi harus cepat bangkit, jangan berputus asa. Jadi ingatlah Allah itu maha memberi rezeki. Ya, cepat bangkit dari keterpurukan. Lalu yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Jadi baik belajar, apapun pekerjaan kita itu harus semangat. Lalu yang selanjutnya, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Jadi kalau ada penyesalan di dalam hati kita, janganlah berlarut-larut. Ya, jadi kesedihan juga, jangan terlalu sedih. Sedih itu boleh. Sedih itu lumrah bagi manusia. Jadi tapi jangan berlarut-larut. Itu tidak boleh. Lalu cara mengamalkan Asmaul Husna dapat dilakukan dengan memasukkan satu atau beberapa Asmaul Husna dalam doa-doa kita. Selain itu, cara mengamalkan Asmaul Husna juga dapat menjadi bagian wirid atau rutinitas ibadah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengenali dan memahami Asmaul Husna. Jadi, sampai di situ penjelasan kita pada hari ini.
Jadi coba Pak tanya, kita refleksi. Dari sekian panjang tadi Pak jelaskan, adakah yang sudah paham? Paham, Atau Pak. ya, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Pak bagi dulu kelompoknya. Kita hari ini kerja kelompok. Kelompok satu sudah Pak bagi, yaitu ada Joni, Fitria, Dina. Kelompok dua ada Hasnul, Neni, Retisni, dan kelompok tiga ada Rupel, Ibu Nova, dan Ibu Desmarni. Jadi setiap kelompok nanti menghubungkan Asmaul Husna yang nanti Pak bagikan. Setiap kelompok menjodohkan, mencari, menemukan makna Asmaul Husna. Jadi sudah kita temukan nanti, kita presentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa, Pak. Nah, silakan kerjakan. Pak kasih waktunya 10 menit. Udah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kelompok satu sudah selesai. Sudah, Pak. Kelompok dua Udah, dan Pak. kelompok Sudah, tiga. Pak. Sudah. Udah, Sudah, Alhamdulillah. Ayo, siapa yang menjadi presentasinya ke depan kelas? Kelompok satu ada Joni. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hasil dari diskusi kami kelompok satu, yakni menjodohkan antara nama Allah dan pengertiannya. Baik, akan kami bacakan hasil dari kelompok kami, bahwasanya satu, Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Kemudian yang kedua ada Al-Qayyum. Al-Qayyum pengertiannya maha berdiri sendiri. Ya, Yang ketiga Al-Muhyi. Al-Muhyi adalah maha menghidupkan. ya. Yang keempat Al-Mumit, yaitu maha mematikan. Dan yang kelima Al-Ba'id adalah yang maha membangkitkan. Demikian Pak hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok satu tadi ya. Coba beri aplaus dulu untuk kelompok satu. Lalu yang kelompok dua. Silakan kelompok dua. Siapa yang maju ke depan kelas? Ada Pak Hasnul, Ibu Neni, dan Retisni. Saya, Pak. Ya, silakan Hasnul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Al-Qayyu artinya maha kuat dan termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Qayyu artinya maha mandiri dan salah satu hikmah mengimplementasinya adalah memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mencerminkan menalani Al-Qayyu adalah mandiri, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan berusaha untuk terus belajar, Pak. Demikian, Pak. Bagus. Terima kasih. Lalu kelompok tiga. Ada Rupel, Ibu Nova, dan Desmarni. Rupel aja, Pak. Ya, Pak Rupel, Rupel, silakan. Ya Pak, Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi. Yang pertama yaitu tentang Al-Qawiyyu yang berarti maha kuat.
Ya, menemukan Al-Qayyum. Asmaul Husna. Yang ini. Nah, anak Ropel. Yang mana? Ya, kita menghubungkan mencari makna Asmaul Husna. Oh, Ya, Al-Qawi, Maha Kuat. Nah, iya Pak. ya, Al-Qawi, Maha Kuat. ya. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Al-Mumit, Maha mematikan. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada tugas yaitu berupa teka-teki silang. Nah, jadi tugas ini dibuat di rumah masing-masing ya. Baiklah, mari Ya, Pak. sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya itu ialah yang pertama ada Al-Qawiyyu, artinya Maha Kuat dan yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Salah satu hikmah mengimaninya adalah memperkuat iman kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Maha mematikan dan terakhir Al-Ba'its Maha membangkitkan. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini di pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.